jadikan salah satu bentuk daripada amanah Allah yarham Abun Abdul Aziz yang berpesan berenggut benar dalam pemerintahan. Tentu apa yang dipesankan oleh Abun Aziz ini tak lepas daripada pesan Rasulullah juga, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu itu adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Cara memberi manfaat kepada orang lain tentu berbeda tergantung kapasitas kita masing-masing. Orang yang memiliki ilmu, manfaatnya dengan ilmu. Orang yang memiliki harta, manfaatnya dengan harta. Orang yang memiliki kekuasaan dan jabatan, manfaatnya dengan memberi kekuasaan dan jabatan. Kita mengingat satu cerita yang disebutkan ketika ada seorang menyebutkan kepada salah seorang waliullah yang bernama Bishr Al-Hafi, yang beliau adalah guru spiritual daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ada seorang menceritakan kepada beliau bahawa si fulan orangnya sangat baik melaksanakan ibadat puasa dan salat setiap hari. Ada seorang kaya disebutkan kepada Bishr Al-Hafi bahawa orang kaya tersebut melaksanakan puasa setiap hari dan beribadat salat setiap malam. Ternyata tanggapan daripada guru Imam Ahmad tadi, iaitu Bishr Al-Hafi, dibalik daripada sangkaan si lelaki yang menceritakan tadi. Apa kata Bishr Al-Hafi? Tidak ada kebaikan pada lelaki yang kaya tersebut. Orang yang kaya itu kebaikannya menginfakkan harta untuk si fakir miskin. Bukan dengan berpuasa, menahan harta, menahan makan minum sebagaimana si fakir miskin, tapi menginfakkan harta kepada fakir miskin. Itu adalah amalan yang paling afdal dan paling utama yang dia lakukan. Apa yang disampaikan oleh Bishr Al-Hafi ini dapat kita tarik satu kesimpulan. Ternyata amal seseorang itu mana yang paling utama dan terbaik tidak sama, tergantung anugerah yang Allah berikan kepada dia. Kalau Allah memberikan anugerah kepada dia dalam bentuk harta, tentu amalan yang paling utama dan paling sempurna adalah menginfakkan harta. Begitu juga ketika Allah menitipkan amanah jabatan kepada kita, amalan yang paling sempurna dan paling utama kita lakukan, manfaatkan jabatan wewenang yang kita miliki untuk menegakkan agama Allah. Demikian juga ketika Allah menganugerahkan rezeki ilmu kepada kita, amalan yang paling utama adalah memberikan ilmu, mengajarkan orang, memberi nasihat, dan mengarahkan orang kepada jalan yang diridhai Allah. Itu yang paling utama. Maka apa yang diinginkan oleh almarhum Abun, supaya semua santri ini dapat masuk ke segala lini sehingga menjadi khairukum anfa'ukum linnas, salah satu wasilah ataupun media dengan mendirikan IAI Al-Aziziyah. Kemudian poin yang kedua, IAI Al-Aziziyah telah berupaya menyelenggarakan pendidikan dan melahirkan lulusan yang berkompeten sesuai dengan kehendaki waktu dan tempat. Komitmen ini sebenarnya adalah aktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam ayat 9 surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Berdasarkan firman itu, tugas kami sebagai orang tua rohani adalah membentuk generasi yang berilmu, berkarakter, sehingga mampu beradaptasi di lingkungannya. Dengan lahirnya wisudawan hari ini menjadi faktual apa yang telah kami rencanakan sebelumnya dalam masa proses pendidikan. Kemudian poin yang ketiga, lembaga pendidikan akan sangat kuat jika diwadahi oleh alumni yang mampu mengharumkan alma mater dengan berbagai bentuk dan dimensi yang dimilikinya. Untuk itu pesan kami, tanamkan dalam jiwamu bahwa hidupmu untuk memberi, bukan menerima.
memberikan harta jika engkau kaya, memberikan ilmu jika engkau alim, memberikan tenaga jika engkau kuat. Jikapun engkau tidak punya apa-apa, maka berikanlah hormat sebagai bentuk untuk realisasi bahwa hidupmu untuk memberi, bukan untuk menerima. Salah satu cara mewujudkan bahwa kita benar-benar mencintai IAI Al-Aziziyah sebagai alma mater kita, yaitu dengan memberikan rasa hormat, memberikan penghargaan kepada IAI, tentu saja dengan menjaga nama baik daripada IAI tersebut. Kecintaan itu ketika kita mampu memberi. Al-hubbu laisa itinaman bal ata. Cinta itu bukan merebut, cinta itu bukan menerima, bal ata, tetapi memberi. Berilah penghormatan, penghargaan, jaga nama baik IAI sebagai alma mater kalian. Itu adalah sebagai wujud daripada kecintaan kalian kepada alma mater. Kemudian poin yang keempat, dalam dunia pendidikan di Aceh khususnya telah dikenal bahwa lulusan Al-Aziziyah ini adalah tipe lulusan isinya nilai pesantren dibungkus dengan nilai akademisi. Hal ini menandakan bahwa dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku harus sesuai dengan tuntutan syariah yang disajikan dengan cara yang lebih dinamis, moderat dan sesuai kultur budaya setempat. Karena apa yang akan kita sampaikan ke dalam masyarakat menurut apa yang kita terima. Annal mukhrajat ala hasabil mudkhalat. Apa yang kita masukkan, kita terima, itulah yang akan kita keluarkan. Annal mukhrajat ala hasabil mudkhalat. Maka tampilkan kepada masyarakat perilaku dan adab yang telah diajarkan di pesantren dan di kampus, sebagaimana kata salah seorang ulama, la yambulur rajul binaw'in minal ilmi malam yuzayyin amalahu bil adab. Seseorang tidak dianggap mulia dengan ilmu yang dipelajarinya walau sebanyak manapun, selagi tidak menghiasi perilakunya dengan adab. Kemudian poin yang terakhir yang ingin kami sampaikan, akhirnya saya berpesan kepada para wisudawan hari ini dan wisudawati bahwa berbanggalah menjadi alumni IAI Al-Aziziyah, dan buatlah IAI Al-Aziziyah ini bangga dengan kiprah dan peran para wisudawan sekalian. Bagaimana kata Abul Abbas Al-Mursi, guru daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari, laisal murid may yabtakiru bi syaikhi. Bukanlah murid sejati itu yang berbangga dengan guru dan alma maternya, walakinnal murid alladhi yabtakiru bihi syaikuhu. Tetapi murid sejati itu yang dibanggakan oleh guru dan oleh alma maternya. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.